sintesis ditunjukkan pada grafik seperti pada layar. Hal ini menunjukkan bahwa titanium dioksida nanopartikel berstruktur tetragonal dan puncak difraksi terdeteksi di sekitar nilai 2 theta sebesar 27,32 derajat, 32,79 derajat, 43,18 derajat, 55,18 derajat, dan 62,86 derajat. Dengan bidang kristal yang konsisten masing-masing sebesar 101, 204, 105, dan 204. Data ini menunjukkan bahwa puncak yang diamati bertanggung jawab terhadap fase anatase titanium dioksida nanopartikel. Next. Selanjutnya adalah pengaruh variabel terhadap penghilang warna methylene blue secara fotokatalitik. Yang pertama adalah pengaruh pH. pH yang digunakan dalam penelitian ini berada di kisaran antara 3 sampai 10. Penghilang zat warna tertinggi yaitu sebesar 98% teramati pada nilai pH 4,7. Yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi zat warna. Konsentrasi pewarna yang digunakan yaitu 2 sampai 10 ppm. Larutan pewarna sintesis dengan konsentrasi 8 ppm menunjukkan kinerja penghilang warna maksimum sebesar 98%. Dengan demikian memvalidasi hubungan terbalik antara faktor seperti konsentrasi pewarna dan efisiensi penghilangnya dalam fotokatalisis. Yang ketiga yaitu pengaruh jumlah nanofotokatalis. Laju oksidasi zat warna tergantung pada pembentukan spesies pengoksidasi yang memainkan peran dalam menghilangkan zat warna dalam proses fotokatalisis. Pada nanopartikel dalam kisaran pada penelitian ini digunakan 0,04 gram sampai 1 gram untuk mempelajari respon faktor. Efikasinya penghilang zat warna tertinggi diperoleh dengan pada gram 0,04 yang memfotokatalis dalam larutan zat warna 8 ppm. Yang keempat yaitu pengaruh durasi atau waktu reaksi. Untuk penelitian ini, durasi waktu yang dipilih untuk mempelajari respon adalah 30 sampai 90 menit. Dengan waktu reaksi 45 menit itu mencapai kinerja penghilang maksimal. Durasi optimum yang diamati untuk mencapai kinerja maksimal oleh titanium dioksida nanokatalis berkurang setengahnya dari waktu yang dilaporkan yang dibutuhkan untuk katalis titanium dioksida biasa, yaitu 90 menit. Next. Nah, selanjutnya yaitu respon desain statistik, di mana penentuan koefisien dan analisis residual kuantitatif penentuan dibuat untuk melakukan perbandingan antara R2 dan R2 nilai yang disesuaikan. Output yang diberikan dengan menggunakan model kuadrat permukaan respon ditunjukkan pada tabel pertama ya. Teman-teman bisa dilihat bahwa nilai koefisien dari R2 dan R2 yang disesuaikan dalam persen masing-masing adalah 79,37% dan 61,32% yang menyimpulkan bahwa model tersebut paling sesuai dan dapat diterima. Selanjutnya ada grafik nilai residual untuk nilai yang diharapkan dan yang diamati diberikan seperti pada gambar di bawahnya ya. Pada grafik tersebut probabilitas normal terlihat bahwa nilai data eksperimen hampir linear. Di sebelahnya pada grafik residual versus kecocokan untuk efektivitas penghilang zat warna, pola yang tersebar setelah dibentuk di dekat garis nol. Grafik histogram yang diperlihatkan memperlihatkan polanya yang berfluktuasi secara acak. Pada pola serupa diamati pada residual versus grafik. Selanjutnya yaitu hasil analisis of variance atau ANOVA. Dalam penelitian ini, kecocokan model juga ditentukan menggunakan uji ANOVA. Signifikasi model ditentukan dengan bantuan nilai uji F dan uji LOF. Estimasi ANOVA pada skala nano dapat dilihat pada tabel di bawah ya, di sebelahnya ya teman-teman semuanya. Next. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama sintesis hijau titanium dioksida dengan pendekatan green chemistry menggunakan ekstrak daun mangga berhasil menghasilkan nanopartikel titanium dioksida dengan karakteristik yang optimal dengan hasil yang karakterisasi menunjukkan struktur anatase dengan morfologi klaster tidak teratur.
dan efisiensi fotokatalitik dari nanopartikel titanium dioksida ini mampu menghilangkan hingga 98% pewarna methylene blue pada kondisi optimal, yaitu pada pH 4,7, konsentrasi 8 ppm, katalis yang digunakan 0,04 gram dan waktu reaksi selama 45 menit. Proses ini menunjukkan potensi besar untuk mendegradasi polutan organik dalam air limbah. Selanjutnya. Tes. Oke. Ya baik. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal terkait di mana di sini terkait penghilangan zat warna metal orange melalui absorpsi menggunakan granit monomeril yang dimodifikasi oleh TiO2. Next. Oke, di sini kurang lebihnya nanti akan menjelaskan terkait kita ingin mengetahui karakteristik TiO2, titanium dioksida yang dimodifikasi di mana butiran monomerilonitnya itu untuk mengetahui efektivitas penyaringannya terhadap zat warna jingga metil, di mana partikel butiran monomerilonitnya dibuat melalui proses pengepresan dan juga dilanjutkan dengan sintering pada suhu 900 derajat Celcius. Lalu granul diperoleh dilapisi dengan titanium dioksida yang difotokatalis dengan metode pelapisan dalam. Lalu granul monomerilonitnya dikarakterisasi menggunakan SEM-IDX dan proses adsorpsi zat warna jingga metil dilakukan menggunakan metode kolom. Lalu analisis SEM menunjukkan bahwa granul merupakan metode berpori dan IDX mengonfirmasi adanya peningkatan TiO2 kandungan monomerilonit sebelum dan sesudah dilapisi dengan TiO2 dari 0,50% menjadi 22,6%. Lalu efektivitas adsorpsi metil jingga terbaik pada 96,6% pada jalur alir 0,0083 liter per jam yang terjadi pada penggunaan TiO2 butiran monomerilonit yang dimodifikasi. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan. Jurnal ini membahas penghilangan zat pewarna metil orange menggunakan absorpsi dengan granula monomerilonit yang dimodifikasi TiO2, limbah pewarna tekstil yang sulit terurai menjadi perhatian karena mengandung senyawa berbahaya. Absorpsi dipilih karena efektif dengan monomeril sebagai absorben tinggi. Modifikasi TiO2 dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitasnya mengingat TiO2 memiliki sifat fotokatalitik unggul. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakteristik granula monomerilonit TiO2 dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengabsorpsi metil orange menggunakan metode kolom yang cocok untuk skala besar. Next, Kak. Astaga, keluar lagi. Maaf Ibu. Lanjut selanjutnya ke metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan granula monomerilonit dicampur dengan air, kemudian dipres dan disinter pada suhu 900 derajat Celcius untuk menghasilkan granula
Granula ini kemudian dilapisi dengan TiO2 menggunakan metode deep coating. Yang kedua, karakterisasi granula menggunakan XRD untuk mengidentifikasi struktur kristal morillonit. Yang selanjutnya dikarakterisasi dengan SEM EDX untuk menganalisis morfologi permukaan granula dan komposisi elemen, khususnya peningkatan kandungan TiO2. Yang selanjutnya, proses adsorpsi granula sebanyak 11 gram dimasukkan ke dalam kolom adsorpsi. Yang selanjutnya, larutan methyl orange dialirkan secara downflow dengan 3 laju aliran berbeda, 0,0083, 0,017, dan 0,00033 liter per jam. Selanjutnya, konsentrasi larutan tersebut sebelum dan sesudah proses diukur menggunakan spektrofotometer UV vis untuk menentukan efektivitas adsorpsi. Oke, next. Boleh next lagi, Kak. Oke, terkait hasil pembahasan. Hasil pembahasan ini yang pertama itu di sini ditampilkan ada di faktogram bubuk morillonit ya. Mungkin saya jelaskan dulu terkait di faktogramnya. Jadi faktogram ini tuh hasil akhir dari pengukuran difraksi sinar X atau sinar XRD yang menunjukkan intensitas sudut hamburan sinar X yang dibelokkan dari suatu material. Lalu di faktogram ini digunakan untuk mempelajari struktur kristal suatu material. Nah, dari hasil tersebut, di mana analisis tadi seperti yang saya sampaikan itu menggunakan instrumen XRD, di mana data diperoleh dalam analisis ini digunakan untuk menentukan struktur kristal material. Nah, berdasarkan gambar 1 terlihat adanya puncak-puncak yang tajam. Hal ini menunjukkan bahwa material ini memiliki bagian kristal, di mana hasil karakterisasi morillonit ini digunakan dalam penelitian menunjukkan adanya puncak-puncak morillonit pada 2 theta, yaitu pada 5,56 derajat, 19,66 derajat, 26,48 derajat, 34,96 derajat, dan 61,70 derajat. Sehingga dapat diketahui bahwa material utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah morillonit. Akan tetapi material utama tersebut bukanlah morillonit murni karena masih terdapat beberapa komponen pengotor ekoton di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik tersebut, di mana puncak lain pada hasil analisis XRD adalah kuarsa, di mana kuarsa merupakan komponen mineral bukan lempung. Selanjutnya di sini ditunjukkan pada gambar 2A itu adalah butiran morillonit. Pada gambar B itu titanium dioksida butiran morillonit yang dimodifikasi. Nah, morillonit itu salah satu spesies alumni silikat, di mana alumina silikat tersebut dapat dimanfaatkan sehingga diterapkan dapat diperoleh produk senyawa alumina termodifikasi dengan sifat fisik dan kimia yang lebih baik. Nah, salah satu cara digunakan buat memperbaiki sifat fisik dan kimia itu dengan pilarisasi. Pilarisasi butiran morillonit itu dilakukan dengan cara melapisi titanium dioksida pada senyawa fotokatalis sehingga dapat meningkatkan kinerja adsorben. Maka dari itu titanium dioksida proses pelapisannya dilakukan dengan cara mencelupkan butiran morillonit ke dalam larutan TiOH4, di mana larutan diperoleh dari pencampuran TiCl4 lalu dengan etanol juga dan etilen glikol juga, di mana hasilnya dilihat pada gambar tersebut. Next. Oke, selanjutnya ini ada analisis mikroskop elektron pembinaan sinar X atau SEM EDX, di mana di sini tujuan gambar ini ditampilkan itu untuk menunjukkan perbedaan permukaan dari morillonit sebelum dan sesudah pelapisan TiO2. Nah, pada gambar ini tuh pada gambar awal terlihat banyak celah atau pori-pori besar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa morillonit memiliki ruang untuk menyerap zat pewarna, tetapi strukturnya masih kasar, juga kurang optimal. Lalu, setelah dilapisi titanium dioksida, celah ini sebagian besar tertutup oleh partikel kecil titanium dioksida. Ini membuat permukaan granula lebih efektif untuk proses adsorpsi karena kontak antara adsorben dan pewarnanya itu meningkat. Lalu di sini ada tabel 1 atau analisis IDX dari granula. Nah, di tabel ini menunjukkan peningkatan persentase dari titanium dioksida, di mana komponen unsur TiO2 atau titanium dioksida pada butiran morillonit itu 0,5%.
Sedangkan pada butiran monorilonit yang telah dilapisi dengan titanium dioksida sebesar 22,66%. Maka berdasarkan data SEM Index dapat diketahui bahwa titanium dioksida berhasil melekat pada butiran monorilonit. Next. Oke, selanjutnya ini ada tabel 2, di mana tabel 2 itu hasil penghilangan zat warna metil jingga melalui absorpsi menggunakan granul, di mana panjang gelombang maksimum metil ditentukan dengan mengukur serapan menggunakan UV-Vis pada daerah tampak 300 hingga 700 nanometer, sehingga diperoleh panjang gelombang maksimum 462 nanometer, di mana panjang gelombang maksimum tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan absorpsi larutan standar metil jingga. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa semakin lambat laju aliran, maka semakin rendah effluent yang dihasilkan, di mana konsentrasi diperoleh akan semakin tinggi pula efektivitas absorpsinya. Semakin lama waktu kontak, maka zat yang terabsorpsi akan semakin banyak karena partikel memiliki waktu lebih lama untuk bersentuhan dengan zat warna. Nah, hal ini banyak menyebabkan zat warna yang terikat pada adsorben. Efektivitas absorpsi menggunakan titanium dioksida, di mana hasil absorpsi menggunakan butiran monorilonit dimodifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan absorpsi menggunakan bukan monorilonit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelapisan titanium dioksida di mana senyawa fotokatalis pada butiran monorilonit dapat meningkatkan kinerja adsorben. Next. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hasil karakterisasi SM menunjukkan bahwa butiran monorilonit memiliki banyak celah pada permukaannya, sedangkan butiran monorilonit yang telah dilapisi titanium dioksida senyawa tersebut telah menutupi celah-celah pada permukaannya. Terdapat partikel-partikel kecil yang menempel pada partikel monorilonit. Hasil IDEX menunjukkan adanya peningkatan titanium dioksida sebelum dan sesudah dilapisi, yaitu sebesar 0,5% menjadi 22,66%, dan efektivitas absorpsi terbaik terjadi pada penggunaan titanium dioksida, di mana butiran monorilonit termodifikasi dengan laju alir 0,0083 liter per jam dengan efektivitas absorpsi sebesar 96,6%. Next. Selanjutnya jurnal yang keempat yaitu titanium dioksida termodifikasi bentonite untuk degradasi metilen biru. Selanjutnya berikut jurnalnya. Selanjutnya metode fotodegradasi ini efektif untuk zat warna karena zat warna ini dapat dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu CO2 dan H2O. Pewarna itu mendekati permukaan fotokatalis yang kemudian mengalami degradasi dengan bantuan sinar UV. Nah, kinerja fotokatalis atau TiO2-nya ini dapat dioptimalkan dengan menambahkan bahan pendukung dengan kapasitas adsorpsi yang cukup tinggi yaitu bentonite. Yang bentonite ini merupakan material lempung alami sejenis mineral smectite yang terbentuk melalui proses pelapukan atau perubahan hidrotermal abu vulkanik. Umumnya bentonite itu mengandung silika, SiO2, alumina, oksida besi, Fe2O3, dan sejumlah kecil oksida lain. Bentonite ini memiliki luas permukaan yang besar, kemampuan yang dapat membengkak, dan sifat penukar ion. Dengan adanya bentonite diharapkan luas permukaan interaksi pada katalis akan semakin besar, sehingga penggunaan fotokatalis oksida akan semakin efisien. Bentonite juga memiliki sifat adsorpsi yang sangat baik sehingga penggunaan bentonite sebagai padatan akan mempermudah dan mempercepat proses perpindahan massa adsorbat. Kontak antara oksida logam fotokatalis dan senyawa organik lebih mudah terjadi dan reaksi akan terjadi lebih cepat. Pada penelitian ini dilakukan modifikasi bentonite dengan titanium dioksida menggunakan metode agitasi kimia sederhana untuk fotodegradasi metilen biru. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis material bentonite yang dimodifikasi dengan TiO2 untuk meningkatkan kinerja fotokatalitik dari TiO2. Nah, pada penelitian ini dilakukan beberapa variasi, yaitu variasi penambahan massa katalis, pH, dan waktu uji atau waktu pemaparannya. Selanjutnya. Yang pertama, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada XRD yang untuk mengukur fase kristal dari TiO2 berdasarkan si ukuran kristalnya juga. Terus ada SEM untuk mengukur morfologi kristal TiO2, FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi TiO2 bentonite yang terbentuk, dan spektrofotometer UV-Vis
untuk mengukur degradasi metilen birunya. Bahan yang digunakan yaitu prekursornya TiO2 P25 degussa. Ini tuh TiO2-nya terkandung 85% anatase dan 15% rutil. Kemudian HCl untuk aktivasi, NaOH untuk mengatur pH-nya, air, dan zat warna metilen birunya. Selanjutnya. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada preparasi bentonite-nya. Bentonite-nya di 250 gram dilarutkan dalam air, kemudian di stirrer dan didiamkan. Akan terbentuk suspensi yang kemudian disaring dan dikeringkan. Kemudian bentonite kering ini dihaluskan sampai dia lolos di MES 100, kemudian diaktifasi menggunakan HCl, di stirrer lagi, kemudian disaring dan residunya dicuci sampai bebas Cl dan netral. Kemudian residunya itu dikeringkan. Residu ini akan dijadikan material untuk komposit, fabrikasi komposit bentonite dan TiO2. Nah, yang bentonite yang kering ini yang sudah diaktifasi dilarutkan dengan air, kemudian di stirrer lagi 24 jam. Kemudian TiO2 ditambahkan 10 sampai 100% dari 20 gram si bentonite yang ini. Jadi kita punya variasi 10 variasi. Kemudian variasi ini di stirrer lagi, kemudian disentrifugasi selama 15 menit, dikeringkan. Endapan yang tersentrifuge itu dikeringkan di oven, kemudian dikalsinasi. Nah, itu hasilnya adalah komposit bentonite TiO2 dari 10 sampai 100. Kemudian kristal BT 10 sampai 100 ini dikarakterisasi dengan FTIR, XRD dan SEM. Selanjutnya. Selanjutnya untuk variasi metode fotodegradasinya. Yang pertama ada variasi penambahan massa bentonite TiO2 atau katalisnya. Yang pertama itu si metilen birunya sebanyak 100 ml, 20 ppm itu ditambahkan fotokatalis BT 10 sampai 100 dengan variasi masing-masing BT 10 sampai 100-nya itu 0,01 sampai 0,08 gram, berarti kita punya 80 beker. Nah, atau 80 larutan variasi. Kemudian 80 larutan variasi itu di stirrer selama 30 menit, kemudian dilakukan pemaparan dengan lampu UV selama 120 menit atau 2 jam, dan disentrifuge lagi, kemudian diukur dengan spektro UV vis. Sebagai perbandingan dilakukan juga pengukuran tanpa pemaparan dengan lampu UV. Kemudian untuk efek pH komposit bentonite TiO2 itu sama menggunakan larutan metilen biru, terus ditambahkan fotokatalis BT 10 sampai 100 dengan massa optimum yang sudah didapatkan sebelumnya, kemudian di stirrer dan diukur pH-nya pada interval 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Kemudian dilakukan pemaparan juga dengan lampu UV selama 2 jam, disentrifuge lagi dan diukur dengan UV vis dan diukur juga tanpa pemaparan. Selanjutnya. Untuk variasi yang terakhir yaitu variasi waktu pemaparan. Sama larutannya metilen biru 20 ppm, kemudian ditambahkan fotokatalis BT 10 sampai 100 dengan massa optimum yang sudah didapatkan dan pH yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian di stirrer dan dilakukan pemaparan dengan lampu UV selama 120 menit. Kemudian pengukuran dilakukan selama 120 menit itu di interval setiap 30 menit sekali dengan spektro UV vis dan dilakukan juga tanpa pemaparan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu karakterisasi dengan FTIR. Spektrum bentonite ini menunjukkan serapan pada 3.229 per cm yang menunjukkan gugus OH
serta vibrasi SiO dan SiO-Si pada bilangan gelombang tertentu. Pada bentonite titanium dioksida terdapat perubahan intensitas serapan pada 3.656 per cm, yaitu gugus OH, serta munculnya serapan TiO dan TiO-Ti pada bilangan gelombang lain. Selanjutnya, berikut adalah tabel perbandingan serapan antara bentonite murni dan bentonite titanium dioksida. Terjadi perubahan intensitas dan bilangan gelombang yang menunjukkan adanya interaksi antara bentonite dengan titanium dioksida, sehingga menandakan keberhasilan pada proses penambahan komposit titanium dioksida pada bentonite. Selanjutnya ada karakterisasi dengan XRD. Pada bentonite murni, puncak difraksi utama berasal dari morilonit, ililit, kuarsa, kalsit, dan kaolin. Penambahan titanium dioksida menyebabkan penurunan jarak antar bidang dan pergeseran puncak 2 theta yang menunjukkan interaksi antara bentonite dan titanium dioksida, terutama pada lapisan luar. Puncak baru pada variasi bentonite di titanium dioksida 20% menunjukkan keberadaan titanium dioksida dalam fase rutil dan anatase, sesuai dengan data JCPDS tanpa perubahan signifikan pada kristalinitas titanium dioksida.